abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Adik abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga, trio ambisi. Unang gabusia wito, unang marsandiwaraho, molo solo tua, baboa nada. Udah sampai situ dulu. Kalau mau lanjut bayar ya? Iya, bayar. Abang-abang nyanyi pecah suara, kita berempat nyanyi pecah kuping orang. Kenapa ya? Sakit. Wah, kita sambut abang-abang trio ambisi. Gila. Itu salah satu lagu kesukaanku kali. Ya. Dari dulu, awal-awal apa lagu Batak, lagu itu. Lagu itu ya. Aku dengarkan. Padahal ngomong langsung dengan sang pencipta. Makanya salut di depan mata aku. Hebat. Gak tahu aku artinya itu lagu, tapi enak aja rasaku mendengarkannya. Kalau aku harus jujur bang. Ya. Aku tahu trio ambisi, tapi aku nggak tahu nama satu-satu nih. Jadi kita perkenalan dulu ya bang. Oke. Aku cuma tahu Bang Andi Situmorang. Iya. Iya. Nah duanya lagi. Perkenalkan. Bang Joharlen. Ini abangnya Bang Joharlen Simanjunta. Bang Simanjunta. Abang? Bang Eli Maroja Simajunta. Eli Maroja. Buat Simanjunta. Dua Simajuntak. Saya mau tereliminasi dari yang ini. Berarti biasa dipanggil Bang Andi aja gitu atau Bang dari marganya? Nah, Bang kan Andi. jadi dua ya, Bang Junta. Jadi dua-duanya lihat ya. Bang Andi, Bang Eli, Bang Ju gitu-gitu aja. Bang Andi, Bang Eli, Eli, Bang Ju. Tapi sebentar dulu. Kan orang Batak. Iya. Mohon maaf, kan mungkin berkeluarga. Nggak apa-apa kita mengkeluarga. Kan udah ada Adatnya. anaknya atau jangan apa gimana? Bingung. Sebelumnya kami terima kasih dulu Iya. buat nih agak lain Agak ini. lain. Kami bisa diundang di Wah kami yang terima kasih lah. Mohon maaf, Bang, mengganggu nggak gitarnya biar ditaruh. Saya tidak Paula. Ya, saya Paula. Kan sebentar lagi ada jual kan? Oh, iya. Jangan. Kalau tali duanya aja boleh dijual. Ya, terima kasih banyak. Ya. Ya, sungguh luar biasa kami bisa hadir di tempat kita ini. Kami terima kasih. Tapi ini pasukan sebelumnya mohon maaf, kami bukan maksud sebaya, manggil bang aja. Tapi memang abang-abang ini yang bilang udah panggil abang aja gitu. Karena memang masih muda mereka. Muda. Kata Bang Andi mereka kan ya. kelahiran 2002 ya Bang Andi ya. Kemungkinan besar. Genji, Bang Andi Genji. Genji. Nah itu tadi kata Boris, manggilnya kayak mana nih enaknya? Karena di dunia entertainment jadi manggoare mah bukan bermaksud tidak sopan atau Aman aja. atau kita mau tahu panggilannya apa sebenarnya? Enggak, kalau saya panggilannya biasanya Ju aja. Oh, Bang Jo aja. Ju gitu ya. Biarpun kita sudah punya anak, nggak pernah dibilang Bapak Sianu, nggak. Bang Jo gitu, dah cukup. Oh, Bang Andi juga aman. Ya, saya juga lebih enak nama. Seperti saya sebenarnya ya dari segi umur saya udah punya cucu. Ada tetangga saya Opung Anu katanya, jangan panggil Opung. Gue bilang, aku artis. Nanti nggak ada yang manggil aku kalau kamu panggil Opung. Opung. udah punya cucu. Udah Marnono. Udah punya cucu, tapi nggak mau saya dipanggil Opung. Iya. Diadat aja lah itu, gue bilang. Iya. Dia ada takut dibilang tua. Kalau Bang Eli mah Memang masih muda sih lah. supaya kita Bang Eli. Beda-beda tipis kita, beda-beda. Abang mau nggak bilang tahun lahirnya? Ya. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Benar lah. Masih ketemu kita lah pas walaupun kita lah akhir ya. Iya. Tapi terakhir show kemarin Benny nonton. Nonton aku di ISBSD. Oh iya. Nonton. Gimana penampilan di ASBSD? Wah luar biasa. Selalu. Oh kemarin ada 2 acara Batak itu ya, satu di SBSD, satu di
Taman Mini. Taman Mini. Taman Mini. Tapi Kalau di beda MBC, seminggu, beda seminggu. Mengisi Kita yang bisa di BSD. Oh, yang di BSD. Artis Batak bertabur bintang itu. Iya. Iya. Siapa tadi informasi? Hostnya siapa tadi? Hostnya di sana ada satu wanita, cantik banget wanita ini ya. Cantik kulihat dan bagus lagi apanya MC-nya. cara mengimsinya. Cara Dan ada Margana Baban. Oh. Yang satu nama Ban, yang satu yang Yang cewek cantik. itu. Pokoknya saya tertarik sama MC wanita ini aja. Oke. Sebatas itu aja ya. Oke. Purba. Bang, tapi Kami yang sosok, kami yang lempar pertama tadi. Wah, ada orang cuma Beni nonton. Sebelum kita membicarakan ini, apa trio ambisi terbentuknya? Iya. Boleh tahu nggak asalnya masing-masing? masing-masing daerah. Dari daerah mana? Atau udah berjumpa di Jakarta atau cemana ini? Kalau abang dari Masih tembak langsung dari BTR. BTR. Dari mana? BTL tahun berapa Bang Jo? Bang Eli. Bang Eli. Tahun 2000. Bang Eli 2000 tuh BTL langsung sini Bang. Iya, lah. Dalam Dari- rangka, Bang. Ya merantau aja. Pertama ada mau lamar polisi gitu. Itu Kalau tuh ngelamar polwan maksudnya. Itu kalau ngelamar polwan mau menikah. Ini ngelamar pekerjaan, berarti polisi. Sorry. Kacau juga kawan ini ya. Lah ya kalau ngelamar polisi kan Tahun 2000 itu mau ngelamar polisi berarti itu, Bang. Iya. Dari mana Bang kamu, Bang? Dari Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Tapu, Cipau. Kampung Sipahutar. Ada di Google itu. Belum masih lagi. Astaga. Udah Ada tapi hijau. Ada tapi hijau. Ada tapi hijau. jalannya kecil. Itu Kampung Sipahutar berarti ya? Sipahutar. Kalau Bang Andi, Kalau saya asli dari Perapat dan saya ke Jakarta tahun 71. Langsung tuh Dari juga. Kota Perapat langsung. Jadi saya ke Jakarta tuh masih kelas 5 SD. serius Bang? Iya, Oh, sama orang tua berarti ya? sama orang tua. Kenapa pindah dari Parapat ke Jakarta? Iya, karena situasi ekonomi juga lah. Oh, 97 ya. Orang tua laki-laki meninggal, nggak lama kemudian ibu saya berangkat hijrah. 71. 71. Tahun 71 berarti saya masih kelas, pada saat kami ke Jakarta saya kelas 5 SD lah. Kelas 5 SD udah. Dari Parapat itu ya? Dari Perapat. Amang berarti emang kalau misalnya Abang, biar sama. Abang lah, jangan panggil Amang. ya berarti Bang Andi berarti ya lumayan meninggalkan kehidupan Perapat lah ya. Udah, jadi saya sebenarnya kanak-kanaknya udah di Jakarta. Oh. Sampai kelas 5 aja sampai ke sini dan udah sekolah di Jakarta dari SD, SMP, SMA udah di Jakarta. Ngapar Jakarta. Ngapar Jakarta, wow, cuman selalu bahasa Batak nggak kita tinggalkan. Gitu. Di mana? Di mana, Bang? Mendarat di Jakarta di mana pertama kali? Di Tanjung Priuk langsung. Via laut. Iya, bukan maksudnya tinggal Oh, tinggal langsung daerah mana? Di daerah Semper, Jakarta Utara itu. Oh, di situ juga. SD-nya di situ, SMP saya SMP 30, SMA-nya SMA 13. Tamat SMA saya lanjut lah langsung ke Bandung kuliah di Unpar Parahyangan sempat 2 tahun. Oh iya. 2 tahun doang. 2 tahun. Gara-gara seni. Karena seni ya. Tapi hukum Bang Andi berarti. Dari hukum. 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 Wah, angkatan berapa pendaftaran waktu itu? Bang? Saya angkatan 81. 81. Jadi Hotman Paris pada saat saya masuk di Unpar, Hotman Paris mau selesai itu dulu. Oh, iya belum selesai. Untuk kalau terakhir ini Michael Dudikoff. Michael Dudikoff. Jadi giliran saya sekarang. Iya, giliran. Oke, giliran saya sekarang. Terjalan dong, gimana? Enak kan tapi? Mantap. Enak kan? Ya. Kalau Bang Jo dari? Kalau asal sama dari Perapat juga. Oh, Parapat juga. Sebenarnya kalau latar belakang saya dulu itu seorang teknik sebenarnya. Oh, Teknik apa, Bang? Saya dulu sekolah di teknik mesin. teknik mesin. Jadi dulu kalau di Perapat itu kan dulu kan banyak hotel, Iya. terus bertaburan di situ vokal group. Oh. Kita ikut-ikut nimbrung aja. Oh. Nah, jadi saya dulu di Perapat itu sudah punya vokal group dulu. Tetapi waktu di Perapat vokal group itu hanya di situ-situ saja. Hanya Perapat. Cakupannya hanya itu aja. Dan gitu-gitu lah paling jauh ya. Terus sama teman-teman, yuk kita kembangkan karir kita yuk ke ibu kota kan gitu ceritanya. Iya. Jadi kami hijrah ke Jakarta. Apa nama by the way nama grupnya waktu itu yang di Rantau Perapat itu? Di Perapat. Di Yang di Perapat. Perapat. Di Perapat. Di Perapat itu
namanya juga Anju Jos namanya juga. Anju Jos. Wah, udah punya trio juga dulu beliau nih rupanya. Anju Jos. Itu dua kata berarti Anju dan Jos. Anju Jos. Dengan filosofi Anju apa Jos apa? Pokoknya Jos. Kalau nggak Jos ya Anju lah. Pokoknya Anju Jos. Ya. Anju Jos. Minuman berenergi. Hijrah ke Jakarta pada awal Januari tahun 80. Oke. Itu satu grup tuh Bang ya? Satu grup. Kok berani-berani kali? Bertiga. Selisih 9 tahun berarti sama Bang Andi. Iya. Iya kan, Bang Andi 71, Bang Jul 8. Tapi kalau Bang Andi sebagai anak SD ke Jakarta. Ini memang udah bertarung. Iya. Tapi dulu kalau teman saya sekolah, abangnya dia. Oh gitu. Nah, jadi ada kaitannya nanti nama abangnya dia kayak guru kami itu ambisi. Nanti ada kaitannya. Oh, itu nanti di bab 2 ya. Nanti di bab Kan 2. tadi nanya asal Jangan dibuka dulu. Iya. Oke, berarti daerahnya. Tapi bentar dulu Bang. Anju Jos ini udah sama Bang Charles? Belum. Berapa orang Bang Anju di sini Bang? 3. 3 orang juga. Namanya kan trio. Ya kan grup, vokal grup. Trio tadi udah dibilang trio. Dulu Anju Jos itu kita memang ada 5. Ada 5 orang. Di kampung tinggal 2 orang. Berangkat 3. Mereka sudah berkeluarga. Oke. Yang masih muda-muda ini hijrah ke Jakarta. Berangkat 3. Trio, betul. Tetap trio. Berantem orang ini perkara berapa? Tapi Bang berarti tujuannya memang mau mengembangkan karir di vokal grup ini. Tapi pada masa itu vokal grup yang dari Batak-Batak, maksudnya dari Sumatera Utara itu ada yang berhasil Bang? Udah ada belum yang terkenal? Di tahunnya merintis. Apalah trio Batak yang paling top, paling langsung diingat di kepala orang siapa? Itu ada. Kami terkontaminasi dengan grup yang satu ini. namanya Abangnya dia itu Amsisi. Tuh kan. Oh, Trio Amsisi itu udah terkenal duluan. Iya. Punya abangnya abang. Iya. Oh. Abangnya abang. Jadi ada kaitannya itu. punya abangnya Bang Andi. Iya. Nah, di sini itu yang Bang Charles belum, bukan? Itu dia. Oh. Charles Berarti Simbolon. abangnya abang, Charles Simbolon sama satu lagi. Iran Ambarita. Mereka Iran. udah duluan. Oh, Iran Ambarita. Mereka Sama-sama dari daerah Kota Prapat semuanya. Oh. Jadi lah trio Amsisi penasaran aku. Trio Amsisi. Apa ya lagunya? Anju Jos ini berarti apa ya, melihatnya trio itulah ya bisa nih kayaknya berkarir di Jakarta. Berangkat aja tuh Bang, bertiga Bang. Berangkat bertiga, naik Tampo Mas. Kebelaut juga. Oh, naik Budiono Siregar. Naik Budiono Siregar. Budiono Siregar. Cita-citamu kebelau. Budiono. Tapi Bang waktu sampai Jakarta apa ininya Bang? Maksudnya yang mau dikerjakan kan awal-awal pasti. Ya namanya kita mau mengembangkan karir ya, kita ngikutin dulu senior yang ada di Jakarta ya. Sedikit agak susah memang untuk menerobos gimana kita untuk perjalanan karir ini. Nah dulu kami bertiga sempat melamar vokal group di Hotel Borobudur. Oke. Untuk reguleran lah gitu ya. Ya, jadi dulu ada mau pergantian vokal group, namanya waktu itu Ria Vokal Group. Oke. Nah, waktu kami tes di sana, kami diterima. Giliran kami diterima di Borobudur, kami nggak sanggup jantungan. Takut. Karena lagu kami kan dari kampung kan cuma Sitogol. Iya. Di sini udah lagu polare segala macam kan. Itu dia tuh. Kan cari. Bang, ini berarti trio Amsisi itu Bang. Ya, itu Ya, inilah. Abangnya abang yang mana Bang? Yang kiri. yang gondrong. Gondrong. Ah, semuanya gondrong Bang. Yang lucu gondrong, Bro. Tapi yang paling pinggir Ya. gondrong lurus. Ya. Gondrong lurus. Yang tengah Bang Charles. Yang tengah Bang Charles. Ya. Itu Iran Ambarita. Iran Ambarita. Jadi abangnya dia dengan Charles satu umur satu sekolah. Mereka lah satu. Oh, satu angkatan. Dari Parapat. Dari Parapat. Dari Parapat. Oh, kalau Bang Iran itu? Di atas saya tuh. Oh, malah di atas. Oh, gitu. Itulah keterima deh tuh Bang di Borobudur tuh. Bingung tuh. Nggak belum banyak perbendaharaan lagu ya kan. Diketerima karena perbedaan lagu kita tidak banyak. Akhirnya apa? Takut sendiri, mundur teratur.
Bukan karena orang itu. Bukan. Berarti semua ini hanya asumsi aja sebenarnya. Ya kan kita nggak tahu kalau ternyata orang itu yang maunya. Itu dia. Coba kalau dulu masih kenal waktu itu, mungkin kita sudah Grup ya. Kami yang marlawa dulu, di ending menyanyi. Iya kan? Memang seumuran kita ya. Oh, tapi dari mereka juga mungkin nggak ada menyuruh mundur, nggak ada. Mundur teratur aja dari. Iya, memang pihak manajemen Borobudur memang sudah mau menggantikan pengawal grupnya. Sudah keterima malah mundur. Iya. Pas ditengok, aman-aman mencekam ini kan. Aman tapi mencekam. Mundur lah. Modal kita cuma alusiau. Alusiau. Kita modal 3 gitar, mereka sudah punya Jimbe apa gitu-gitu. perkusi, Perkusi. bass betot semua kan menggantikan 6 orang. Iya. Itu kalau MCC. Kalau orang abang? Maksudnya? Kan SD. SD. Sudah di Jakarta. Iya. Kalau ini kan memang jelas mengadu nasib. Jadi saya Ini memang fighter. dari SD itu. Bentar ya Bang, ini kita Iyalah. Abang kan gabungnya belakangan. Iya. Sabar ya Bang ya. Sabar. Harus sabar. Kalau Bang ini udah terlatih. Ini trio ambisi senior dulu ya. Sepakat kita. Iya. Kita kasihan aja. Jadi memang saya dari SD udah di Jakarta dan saya juga ketemu sama Ju, kenal dengan Ju di Jakarta, walaupun kami satu kampung namanya. Karena kan waktu sekolah juga saya di SD-nya SD mana nggak ketemu. Nggak jumpa. Jadi taunya setelah di Jakarta ternyata sama-sama satu kampung gitu. Dan Ju ini setelah AMSISI bikin album rekaman mereka di Romangun di Tuan Kayu ya tinggal. Dan Ju merantau ke Jakarta sempat juga gabung-gabung di situ. Di circle itulah gitu ya. Nah pada saat Ju datang ke Jakarta, saya udah SMA itu. Pas mau tamat SMA lah. Nah disitulah ketemu dengan beliau. Di momen apa Bang jumpanya? Kita kan Ya, satu rumah. sering kumpul saya ke rumah bang saya, AMSISI kan. Oke, iya. Main. Satu rumah. Nah, sementara grup dia Anjujus ini udah alang sualang, udah Udah goyang. Udah mencoba bertahan, menyelamatkan diri masing-masing. Itu benar itu. Menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya di Hutan Kayu di rumahnya AMSISI kita ngobrol-ngobrol gimana aku bisa bentuk. Kebetulan pada saat itu di rumah AMSISI ini ada juga abangnya siapa? Huta Julu, abang si Angga Huta Julu. Enggak, abangnya si suaminya Dewi, Novita Dewi. Alex. Abangnya Alex. Abangnya Alex Rudian. Bukan. Bapaknya. Adik bapaknya. Iya. Ada bapaknya Alex kandung. Oh, omnya Bang Alex berarti ya? Iya. Bapak udah. Bapak udah Bang Alex. ya? Kumpul di rumah AMSISI juga. Orang-orang perapat ngumpul di situ lah. Iya. Jadi markas orang parapat lah. Orang ini kan udah tujuan mereka berangkat ke Jakarta ini kan mau nyanyi. Saya kan masih sekolah SMA. Iya. Edit lah pola pikir kita kan. Iya. Belum ada terpikir jadi seniman jadi. Cuman saya main-main ke rumah Bang AMSISI. Ketemu lah. Bagaimana kita bentuk trio ini. Jangan hanya AMSISI. Gitu. Kita juga sama-sama orang perapat gitu. Kita bentuk lah trio apa nama pertama dengan abangnya. SOS. Sebelum relasi ini SOS. Wah, darurat ya. Ya darurat memang. Kehidupan mereka udah darurat. Kalau di Bandung grup lawak itu. Iya, grupnya Sule. Agak darurat itu ya. Memang namanya darurat. Save ourselves, tolong jiwa kami. Berarti saya lah penolong mereka ini. Sebenarnya kan yang kalau misalnya terhitung darurat kan Bang Jo ya. Maksudnya Om Andi kan karena udah di sini Ada orang tua, ada sekolah. Mereka berdua ini udah save ourselves ini. Iya. udah nyalakan tanda bahaya. Bagaimana kita? Tapi Bang Andi gitu diajak untuk bikin grup, pede ya Bang? Maksudnya Di kan situlah akhirnya saya gusar lagi masalah sekolahnya. Tertarik lagi. Padahal abang saya itu menginginkan saya itu harus sarjana. Begitu datang rayuan dari mereka berdua ini sama abangnya si Alex, tergiur saya jadi penyanyi. Di situ hancurnya kuliah saya. Jadi termasuk mereka inilah menghancurkan Ternyata saya. model-model kayak gini sudah ada dari zaman dulu ya. Lagi kuliah-kuliah digoda pakai jalan, dapat uang. Tahu nggak tadi apa kata Bang Adi? Beliau inilah yang merusak. Saya nggak sarjana. Beliau ini lah jadi sarjana ya. Iya, karena kan tujuan orang kuliah tuh dapat uang. Sementara ini udah dapat uang. Kadang-kadang suka ada pola pikir gitu ya. Jadi begitu ceritanya setelah mereka ajak, saya pulang ke rumah. Saya ini kan sekolah karena abang saya, karena abang saya paling tua. Bang, saya mau jadi penyanyi nih. Aku buktikan kau jadi penyanyi. Waduh.
Aku mati-matian kerja mau bikin kaos sarjana. Iya. Mikir lagi. Jadi pernah juga kalau nasib saya jadi penyanyi top memang solo pernah. Dulu Edi Silitonga keluar dari Lollipop. Dulu kan Edi Silitonga Lollipop. Dia pindah ke Remako. Nah, Rinto Harahap nyuruh orangnya cari dulu siapa yang bisa ganti Edi Silitonga. Iya, pada masa itu. Pada masa itu. Jadi datanglah orangnya ketemu dengan saya, orangnya Rinto, mengajak saya untuk ganti Edi Silitonga. Saya udah mau nih, saya SMA kelas 3 udah mau selesai nih. Makin gampang itu ya. Apa itu jadi, kuliah? Nggak jadilah dengan orang ini berdua aku pikir. Enakan solo mengganti Edi. Saya pamit ke abang saya melarang. Kalau kau jadi penyanyi, keluar kau dari rumah ini. Itulah membuat saya gagal. Kalau enggak mungkin udah penyanyi solo, saya penyanyi nasional pengganti Edi Silitonga. Tapi nasib akhirnya. Oh, down juga di gas begitu. Agak mundur teratur juga. Kirain gas terus. Agak down ya. Bukan petarung. Oh, bukan petarung. Itulah awalnya saya gagal. Jadi saya kuliah ke Bandung itu udah sambil dengan SOS ini, udah kami bentuk trio, iya Jo ya. Satu lagi siapa? Tapi kan tadi Abangnya bapak udahnya iya tadi dulu. SOS namanya. Tadi tapi kan dilarang abang, kok tetap berani maju. Tapi sambil kuliah kan nggak ketahuan. Oh, sambil. Nggak, pokoknya nggak boleh putus kuliah. Nggak boleh putus. Oke. Gitu aja. Selesai kuliah akhirnya bang. Hanya 2 tahun. Kan nyungsep. Udah lebih enak nyanyi dapat duit. Iya. Kuliah masih mengharapkan kiriman dari keluarga, dari orang tua. Tapi berarti 2 tahunnya ini mengundurkan diri atau disuruh mundur sama kampus? Saya mundurkan diri. Oh, mau resign berarti. Resign. Ini. Pilihan ya kan? Udah pilihan lah. Nah, Jadi bocor juga ini semuanya kayaknya. Trio SOS lah itu. SOS. Ber-SOS, berapa lama lah trio SOS ini? Kami satu album, ya? SOS masih bisa mengeluarkan 2 album. 2 album ya? Dua album hitungannya berapa lagu ya? 16. 2 Satu album 10 lagu. Ya, Oh, 20 lagu lah ya. 2 kaset. 2 kaset. Set A, set B. 55. 5 set A, 5 set B. Berantem lah itu menentukan siapa set A, siapa set B. Iya. Berarti zaman dulu tuh panggungan juga rame, Bang ya? Zaman SOS tuh panggungan kayak apa? Kalau pada saat itu kan penyanyi masih belum seberapa untuk terjun ke dunia rekaman ini, masih belum seberapa. Jadi memang kita waktu itu memang masih cukup disambut baik lah oleh pendengar ya. Pendengar. Kebetulan teman kita yang satu ini ya kalah petarung juga. Dia hijrah ke Bali. Ke Bali. Nah, di Bali dia mau mencari supaya dia bisa naik pamor lah. Akhirnya ngikutin juga vokal grup di sana. Ya, SOS bubar lagi. Bubar. Tinggal berdua berarti ya. Berdua lah tinggal. Beliau ke Bali, maksudnya kan di Bali banyak tempat, banyak kafe, banyak siapa tahu lebih hype. Akhirnya kita bengong. Nah, udah bengong. Terus ada satu orang dulu udah almarhum pemain Suling. Baru datang dari kampung nih. Namanya Poster Sihotang. Wah, bapaknya Bang Martahan kan? Si Hotang di sana. Iya, si Hotang. Tahu. Uning-uningan semua. Iya. ya, almarhum. Namanya kita dulu satu rumah. Terus trio MCC ini pakai Poster Sihotang untuk ngisi rekaman. Di rekaman. Akhirnya ketemu kita satu rumah. Akhirnya adalah kita coba ini Poster. Gabung. Oh iya. Sebagai vokalis juga, Trio lagi. Lagi. Terbentuklah trio ini menjadi trio relasi. Relasi. Poster. Trio relasi. Pokoknya belakangnya I terus. Relasi itu. Berarti SOS karena udah darurat. Relasi karena butuh Bang Poster ini relasi juga. Apa filosofinya kalau relasi, trio relasi? Iya, kita bersahabat gitulah. Iya. Ketemu relasi. Berkawan lah ya. Rezekinya itu dari relasi. Iya. Karena nggak enak. Trio sekawan nggak. Kalau 3 sekawan mungkin enak. Trio relasi. Sambil mencari relasi, mana tahu ada bohir-bohir untuk Oh, iya. Perlu juga zaman itu. Masuk. Tak tahu nggak ada. Tapi di zaman itu almarhum sudah main uning-uning apa? Hanya suling aja. Atau ikut Sulim, nyanyi. dia sulim.
Oh, tak ikut menyanyi berarti di trio ini. Di trio kita memang Menyanyi. suara 3 dia. Oh, ikut menyanyi. Nggak, maksudnya kalau yang kita dengar sekarang kan dia kalau mengaransemen uning-uningan lagu Batak Ya, kan bagus poster banget silakan. gitu. Iya. Apakah pada masa itu sudah sebegitunya atau baru Sulim aja ya? Dulu dia masih Sulim aja dulu. Trio relasi. Trio relasi. Ada album itu, yang itu bang. Trio ada relasi. 2 album. Juga. 2 album, berdua album. Berdua album. Yang SOS 2 album, cabut 1. Yang ini 2 album, cabut lagi 1. cabut lagi 1. Jadi 2 album itu tinggal berdua tetap. Berdua terus. Iya. Trio relasi mencari relasi. Yang satu dapat relasi cabut. 2 lagi sisa. Sisa 2 lagi lah, Sisa oke. 2 lagi. Gabunglah berarti yang jadi trio ambisi ini. Belum. Belum lagi, masih panjang. Aduh. Habis trio relasi. Jadi waktu itu nih saya bocor. Sabar lagi ya Bang ya. Iya, Bang. Sabar ya, Bang. Bocorkan saja. Ini Sabar ya Bang. Aku juga Dia udah tinggal enaknya aja. Maaf ya Bang. dia udah tinggal Maaf ya Bang aja. ya. Sabar ya Bang. Kami yang berdarah-darah. Darah-darah dia. Dia tinggal enak aja. Namanya siapa Pudan? Siap ya. tapi jujur lah, kalau kami trio ambisi ya masih apa namanya tetap connect ke MCC-nya. Oh. Iya. Gitu. Bang, bubarlah relasi tadi. Mm-mm. Terus bengong lagi 2. Yang 2. Terus Apa yang terjadi Bang? Nah, pada saat begini, pada saat relasi bubar, MCC juga ini Jo, mereka bubar bukan gara-gara abang saya kawin kembali ke kampung. oh. Balik kampung. Iya. Balik ke ini disuruh mertuanya harus Buka restoran dia. buka Di- usaha lah Perapat. di Porsea. Di Oh, di Porsea. Di apa itu? Indorayon. Indonesia. Kebetulan mertuanya punya apa bank juga di sana. Iya. Jadi dia menangani itu bang sekalian buka restoran di Indorayon. Berbisnis di sana. Nah, disitulah kami bubar. MCC juga dia Goyang. goyang. Abang saya udah pulang, bukan mereka kena ribut, memang demi Memang minta kehidupan. Bagaimana ini, ya kan? Bagaimana ini? Sementara tukang tarik beliau. Iya kan, dengan suara melengking tinggi. Iya. Jadi tinggallah si Charles sama Iran ya. Kami iya. berdua. Oke. Jadi gimana kelanjutnya itu setelah MCC main nggak badminton, aktif? main badminton lah tuh 2 lawan 2. Kenapa main badminton? Suara bagus. Ya kan Suara siapa bagus. tahu iseng-iseng bengong-bengong main badminton yuk 2 lawan 2 gitu. Unang Gamusia. Ada. Sambil main badminton. Udah tahu suaranya bagus malah badminton. Ya itu. Dua-dua lagi. Di awang-awang lagi. Awang-awang Ya, lagi. awal-awal. Oke. Nah akhirnya kita juga tergantung-gantung, mereka juga udah tergantung-gantung. Akhirnya hari itu ada festival ya Ju ya. Sebelum festival kita uji coba dulu. Oh uji coba dulu. Uji coba bikin album. Berempat. Enggak, Bukan. Kami tuh berdua sama Charles Charles Simbolon. Simbolo. Kita ajak dia. Tapi ini featuring collab lah judulnya. Ya. Coba-coba lah. Coba-coba. Daripada nggak ada ini kan nggak ada mata pencarian, bagaimana? Kita tes lah ini ya gitu. Nah, Tapi bentar dulu Bang, itu kan kalau pada masa itu mahal bikin begitu-begitu kan ada harus bayar uangnya. Iya. Kita langsung dibayar. Jadi Keren. Bayar di depan itu. Enggak, kita dibayar sama orang, produser. Oh, produser nyari. Dulu nyari bukan kayak produser. sekarang ini. Kalau kita sekarang kan penyanyi bikin sendiri kan. Iya, Kalau dulu langsung produser yang bayar. Nah, kalian lah yang ngisi suaranya ini gitu. Kita hanya vokal gitu. Jadi dulu bikin album namanya Charles and Relasi. Oh. Belum ada nama. jadi gabung. Gabung, Iya, tapi Charles namanya and Charles and Relasi. Nah giliran kami buat satu album, rupanya album yang kami buat ini Charles relasi. Charles and Relasi Booming, ya? luar biasa meledak itu. Itu mulanya. Lagu baru semua. Lagu Lagu lama. Menyanyikan ulang lah ya. Apa Lagu istilahnya? lama. Remake lah ya. Jadi itu dulu pertama. Kedua seterusnya, karena di setiap tahun itu kan ada kadang-kadang 5 sampai 6 perlombaan pertandingan festival gitu. Jadi dalam 1 tahun lebih itu kami ikutin festival. Bertiga. Tetap Bertiga. Charles Namanya tetap Charles Charles. and Relasi. Charles relasi grup. Charles and Relasi. Enggak kita buat trio enggak. Bertiga. Tapi memang Bang Irian berarti Siapa? Bang Irian tidak. Bang Iran. Sorry Bang Iran tidak diajak. Mungkin Iran ada kesibukannya juga.
Kau bikin gak enak jawabnya kau. Pertanyaan kau deh, aduh kayak mana jawabnya ini? Jangan tanya gitu. Berarti Iya, Kan soalnya kan dua. Ini kan tadi dua. Kenapa nggak gabung gitu ya? Iya. Dua. Iya, satu lagi sibuk juga. Sibuk juga, nggak dapat waktunya. Iya. Beliau kan pencipta lagu. Iran Ambarita ini terkenal dengan pencipta lagu. Mungkin dia sibuk dengan. Iya, banyak job nyiptakan Nah, lagu. Charles hanya nyanyi. Berarti cari teman penyanyi lah. Iya. Bang Iran berkawan sama tukang bikin lagu. Bikin grup. grup penulis lagu nggak ada. Nggak ada grup penulis Berarti lagu. ini sering lah ini Charles and Relasi Group ini. Main. Sering terus. Minimal setahun 6 kali. Ada job Iya. pesta. Mengikuti festival dulu sama acara undangan dari pesta-pesta. Itu kan gak terjadi misalnya kalau diundang pesta-pesta karena lagunya kan rame kan yang Iya. album satu album itu. Iya. Jadi barang terus lah ini ya. Iya. Sampai berapa tahun, Bang? Sampai setahun lebih. Sampai Sampai habis dulu. Kontrak. Jadi gini, di waktu kami mengikuti festival, Hmm. kami tidak pernah mendapat juara 3 atau juara 2. Tapi Juara 1 terus. selalu. Selalu. Kira tidak pernah juara, betul-betul nggak juara. Nah, selalu ya. Terus Tahunnya Dan satu. pada akhirnya terakhir kami pernah festival di salah satu Sebutkan aja. apa itu festival perebutan piala apa itu waktu itu? Piala Kemerdekaan. Akhirnya waktu kami Menteri Keuangan. tampil, penonton bilang apa? Weh. Sama kalian deh semua piala itu. oh, marah-marah. Sama kalian. Akhirnya sepakatlah kami waktu itu, udahlah kalau festival kita nggak usah ngikut lagi. Nggak usah ambil lagi. Nggak usah ambil Karena lagi. juara terus. Dan memang ada juga begini, ada juga teman-teman peserta yang teman-teman penyanyi ini. Ada juga ke kami kan, wah kalau boleh kalau festival kalian nggak usah ikut dulu lah. Kenapa? Kalau kalian ikut pasti kami nggak bakal bisa maju, pasti kalian. Siapa tuh orangnya yang ngomong gitu? Bukan itu poinnya. Bukan itu poin itu. Bukan itu. Karena mungkin wajar juga karena sudah terlalu sering juara. betul. Kalau tadi baru 2 kali juara pasti nggak mungkin dilarang, nggak apa-apa. Jadi Dan udah mereka- terlalu sering. Mereka udah takut kalau Iya. kalau Charles and Relasi masih ikut apapun. Di momen itu udah ada lebih dari 8 kali juara 1. 6 kali 8 kali sudah ada lebih. Ada. Iyalah, wajar lah. Mau bertanya dong, itu festival lagu Batak atau lagu umum? Vokal grup juga juga. ada, umum ada. Oh, umum ada juga. Oke. Baru itulah yang membuat kayak jadi trio ambisi atau panjang lagi Belum. prosesnya. Jadi sejarah ini ya, saya terangkan sedikit. Udah setelah ada peserta memohon kepada kami jangan Iya. ikut-ikut lagi. Iya. Stop lah ikut ngambil Iya. festival. Supaya kami juga bisa naik. Akhirnya kami sepakat, oke, kita mulai di stop dulu festival Oke. supaya ada generasi penerus kita. Ya, dari Charles and Relasi. Jadi pada suatu saat adalah manajer nightclub di Ancol dulu. Oke. Ya, Oh, di Ancol. Samrock ya. Ah. Setelah tahu Charles Relasi ini sering tampil dan bukan di festival aja, kami di pesta-pesta ini juga masih pakai gitar itu. Iya. Ya. 3 gitar di pesta-pesta kawin ya. Iya. Mengundang untuk main di Samrock. Oke. Nightclub. 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 Nah, gitu sampai berita ini saya ngomong sama bertiga kita gimana? Kita siap untuk ngambil ini? Oke. Oh, sebelumnya belum pernah mendapatkan job pekerjaan manggung di nightclub. Belum pernah. Belum. Di pesta-pesta aja kita. Pesta-pesta. Nightclub ini kan wah bayangan kita udah Kalau abang iya, kalau ini Don kan terakhir di Borobudur mundur satu. Ada bayangan kalau Bang Andi. Jadi setelah kita oke kan, main minggu depan kan gitu. Oke. Sepakat. Latihan kami tiap hari di rumah Charles dulu itu. Iya. Kalau belum Batak, tapi akhirnya saya bilang sama mereka, woi, ini nightclub ini nggak sembarangan loh, internasional di Ancol ini. Oke. Kalau bisa kita dikursus dulu lah kan gitu. Oke. Biar prepare. Biar prepare. Ya. Oke, siap. Ya besoknya habis latihan pergilah kami pagi-pagi ke Senen ya Ju ya. Yang kita beli baju putih. Saten. Ih, putih mengkilat. Kami pandang lah. Di apa itu kan banyak. Iya. Di Senen baju itu. Iya. Wah ini keren ini. Bagaimana ini? Oke. Celana hitam kita pakai kayak dulu sudah mantap ini. Udah mantap. Udah deh, 3. Kami di rumah. Markas kami di rumah Charles dulu. Oh, gitu. Kita kayu udah. Tapi saya dekat situ juga tinggal. Iya. Oke, cuci dulu nih pakaian, kan gitu Ju ya. Saya tinggal pakai besok, cuci, stop. Besoknya, alhamdulillah, dari kuliah udah pakai liburan.
Kecil, makin kecil. Dipakai. Dan aku pakai. Ini makin nggak muat. Dari panjang segini, saya sudah habis cuci mau dipakai, jadi ini. Susut. dicuci. Karena dicuci. Nyusut dia. Nyusut. Gua apa Les? Dapat Les. Baju kau coba kau pakai dulu Les. Kenapa rupanya? Udah cuci udah. Ku pakai bajuku kok yang tadinya segini kok jadi perut kelihatan. Iya ya, dipakainya sama. Inilah pengalaman kami yang paling ngeri. Sementara besok udah harus tampil. Perform. Berarti udah beberapa ya Jumat Sabtu gitu ya udah ya. Ya. Terus Akhirnya gimana lagi nih? Namanya duit kan susah. Betul. Pas-pasan. Itu aja murahan memang. Kita beli 3. Gini aja lah. Nggak mungkin lagi kita beli pakaian. Apa ide Les kayak bilang? Ulos bata aja kita bikin. Maksudnya ulos bata kita bolongin. Langsung kita Jadi kayak baju adat gitu. Itu pengalaman kami rumah. Jadi kayak jubah. Ini ulos Batak nih. Ya. Dilipat. 2 bolongan tengah. Ini dijahit sampai di sini, dijahit. Iya. Ininya dibolong. Iya. Sesudah dibolong, masuk. Jadi kayak jubah. Jadilah dari jubah. Kayak Rama Ipaman. Benar. Dalamnya tinggal pakai kemeja. Pakai meja. Jadi digusting itu dulu. Iya. Jadi berangkatlah kami. Dengan kostum itu ya. Udah kayak bawa ini. Tanya lah sampai di Samrok tanya manajernya. Tapi acara belum kan malam. Saya 1 jam sebelum ini kan udah sampai di sana. Ya. Manggung waktu jam berapa, Bang? Kalau boleh tahu. Jam 12 kalau nggak salah. Ya. Malam itu. Tengah malam. Oke, nyampe lah jam 10-an. Akhirnya begitu kita nyampe ditanya sama MC-nya. Charles and relasi. Andi katanya apa? Tanya. Kalau bisa kalian buatlah nama klien. Grup klien apa ini supaya enak manggilnya kan gitu. Karena kalau Charles and kepanjangan ya. Supaya enak kita manggilnya apa nih grup klien ini. Situlah kayak berunding. Apa ya? Di tengah kebisingan hingar-bingar. Udah mau manggung ini. Udah mau Di situ manggung. nama ditanya. Disitulah kostum tidak siap. Kostum juga udah hancur-hancuran. Nama ditanya belum ada. Akhirnya kita bahas dulu orang. Kau kan dulu Les AMSISI ya. Ya, kita relasi. Supaya agak mirip-mirip, tetap akhirnya kita buat aja ambisi. Itu awalnya. Bagaimana sepakat kita? Oke. Jadi ambisi itu amsisi dan relasi. Terbentuk di Samrok Cafe. Ambisi Samrok. Kira sejarahnya enak kali nih. Kita kagum gitu mendengarkannya. Ternyata kepepet. Ambisi berarti amsisi bersama relasi kayaknya. Ambisi. Kalau dulu AMSISI kan singkatan dari marga. Ambarita. Ambarita Situmorang Simbolon. Amsisi. Nah ini kan enak nih. Amsisi itu enak gitu. Ini karena kepepet ya. Pokoknya kita terap berambisi ke depannya. Itu pula ya awal yang nama dadakan ini yang ternyata membawa. Nah hebatnya trio ambisi itu sampai menasional, bukan Betul. Batak doang. Itulah lagu apa judulnya itu ya? Jangan sampai 3 kali. Jangan sampai 3 kali. Berarti perform malam itu sukses, Bang? Sukses. Akhirnya kami ini menjadi pengisi acara di setiap nightclub di Jakarta. Jadi, Oh itu menyebar tuh di kalangan manajer-manajer. Wih, kemarin manggil si ini penontonnya juga banyak, spendernya juga oke, billing malam hari itu orang belanjanya. dan trio Batak belum kayak sekarang banyaknya masih Iya. Satu-satunya pengisi acara di nightclub pakai gitar cuma trombisi. 3 gitar. Oh, memang kenapa pada masa itu nggak boleh pakai gitar atau gimana? Memang kami gitar. Oh. Memang mungkin Karena mereka yang memulai. melihat unik kali ya. Makanya kita dipanggil. Pada masa itu lazimnya apa? Nyanyi doang, nggak pakai gitar gitu. Nggak, kalau dulu kan ada home band-nya. Iya. Band. Nah kalau ambisi, Kita khusus main gitar aja. Main gitar aja bertiga. jadi akustikan gitu lah. Iya, Akustikan. Iya. Sementara Abang Eli ini muncul. Benar, belum dulu. Aku mau nanya dulu. Udah usahakan ya Bang. Udah usahakan. Dikit aja Bang, dikit aja. Memang gini. Jujur aja bang, memang dia benci bang. Dikit aja. Gini, Ben. Udah nyanyi lagu Batak nih di home band. Kok bisa mengeluarkan album bahasa Indonesia tuh? Kan? Itu apa tuh? Apakah kayak Batak-Batak kita udah kuasai? Ayo kita kuasai negeri nih, apa gimana itu? Jadi ada album Indonesia. Sebelum kita ke Indonesianya. Sorry Bang, masih lama kayaknya nih Bang. Atau gini, Bang Eli,
cita-cita jadi polisi dari umur berapa? Nanti aja Bang, nanti. Oke, nanti aja. Memang siap dan memang gini aja. Siap udah. Pendengar lagi. Siap udah. Kita kan dulu kan untuk menuju K-pop Indonesia itu kan butuh proses. Betul. Ya, proses pertama kita buat album True Ambisi ini, kita kan sudah ada ratusan album lah. Iya. Nah, tapi kalau untuk di kalangan lagu Batak, ya boleh kita bilang pada saat kita mengeluarkan album, setiap album itu agak meledak semua gitu. Iya. Rame. Jadi suatu kebanggaan lah True Ambisi masih bisa diperhitungkan di kalangan orang Batak. Nah, kita mau mendobrak bagaimana caranya kita untuk maju ke pop nasional. Ya. Nah, dulu kami iseng-iseng dulu kalau kami kan bikin album itu kan kerjasama aja. Iya. Tanpa dibiayai oleh distributor juga, enggak, kami biasa sendiri bisa. Nah, waktu itu kami bikin album nasional, album Gabungan ya. gabungan daerah. Beberapa daerah. daerah. Terus ada di situ lagu Jangan Sampai 3 Kali. Oh. Iya. Jadi bukan satu album itu, memang gabungan beberapa lagu. Iya. Salah satu lagunya. Nah, terus kami sepakat. Yang mana mau kita buat ini sebagai hitsnya kira-kira. Cover albumnya lah. Cover albumnya. Oke, kita pakai ini aja. Jangan Sampai 3 Kali. Ya kami sepakat, udah jangan sampai 3 kali. Rupanya makin jadi. Iya. Nah, hanya kita sepakat, ayo kita bikin pop Indonesia. Iya. Tapi dengan catatan kita sepakat nih, lagu-lagu yang lagu lama yang tidak dibawakan oleh solo, tapi dibawakan oleh trio supaya perbedaannya. Jadi istilahnya setelah di booming lah lagu Jangan Sampai 3 kali, datanglah satu produser mengintai True Ambisi. Sudah pasti ya. Jadi udah duit ini kan gitu. Itu namanya produser. Iya. Langsung kami dipanggil itu awalnya. Jadi sepakat. Tapi kalau kami dulu memang secara pribadi saya akui, kami bertiga ini memang cukup selektif. Jadi untuk membuat satu album untuk 10 lagu, kami kumpulin dulu 100 lagu. Hati-hati, super hati-hati. Jadi 100 lagu dulu. Nah, dipilih. Yang paling 10 terbaik baru kita keluarkan. Kami nyanyikan, kami yang 100 ini kayaknya kurang pas buat kita. Oke, singkirin. Akhirnya dapat 10 lagu. Barulah itu launching, gitu ya, berapa. Super hati-hati lah untuk Selektif ya. Makanya albumnya bisa dibilang bagus semua untuk satu album lagu. Berarti untuk pertama kali dengan nama Trio Ambisi ya lagu daerah tadi gabungan membawa nama Trio Ambisi itu rekaman pertamanya ada sebagai lagu Trio Ambisi. Ambon, lagu Jawa, lagu Padang. Tapi yang menyanyikan Trio Ambisi. Trio Ambisi. Ada itu. Ada pernah buat album apa? Album namanya? Album apa itu namanya? Kolaborasi lah beberapa Album nasional. Lagu nasional. Dari lagu Manado, Wih, ada di Spotify gitu-gitu ada nggak itu? Ada. Jadi yang di situ udah ada bawa lagu Ambon, Manado, Padang, dangdut. Berarti malam yang ke klub itu tahun berapa itu? 80-an. 80-an. Iya. Terus terbentuklah Trio Ambisi ini besar. Iya. Nggak ada momen turunnya ya, di atas terus lah gitu ya. Terus datanglah musibah, meninggallah Abang Charles Simbolo. Tahun berapa itu? Charles Simbolo meninggal tahun 2011. Mendadak atau memang ada sakit yang... Sudah sakit, dia sudah ada sekitar 3 tahun. Oh, nah selama 3 tahun ini berarti udah nggak ikut manggung? Sudah nggak ikut. Oh, jadi... Cuman berdua? Atau berdua ada edisionalnya? Edisional aja. Iya. Sudah Abang ini belum? Belum. Jauh nih, jauh. Masih jauh. Bentar ya Bang, sabar ya Bang. Jahat kali Ben ini. Enggak kan cuma bilang nggak enak. Tadi Beda juga udah berusaha biar masuk ke Bang Eli gitu. Ternyata belum. Padahal tadi mau cerita, tapi bilang, ada yang mau kutanya dulu Bang Eli kayak kalah nanya lagi dia gitu. Oke, berjalanlah 2 tetap plus 1 edisional. Edisional lah. Tapi kadang-kadang pada saat dia sehat ikut juga. Oh, kalau dirasa lagi mau lah gitu. Iya. Ini semangatnya. Iya. Kita juga menyemangati beliau. Iya. Walaupun kondisi, tapi kita ajak juga. Oke, yang mana mungkin yang kalau dilihat venue-nya enak, jamnya juga nggak jam malam gitu kali ya, dipilih kali ya.
misalnya acara perusahaan atau acara apa kayak jadi enak nih panggungnya gitu. Bang, siapa aja waktu itu yang sempat jadi edisional Bang? Yang pengganti. Banyak. Banyak ya Ganti-gantian ya. Ada sesaat aja gitu kan, yang penting Ada habis 8 bayar honornya udah. Oke. Oke, ya udah akhirnya meninggallah abang ini. Iya. Terus ya momen bersedihnya pasti ada lah kan. Iya, kehilangan Cuman apa, memang kehilangan harus move on kan. Terus udah langsung berencana itu setelah move on berdamai dengan kehilangan ini kita harus mencari penggantinya ini. Jadi memang setelah rekan kami Charles meninggal ya sempat lama lah agak ini, bukan maksudnya gimana ya, bukan down enggak, perasaan sedih aja, bukan down nyanyi ya, wah gimana kita nih teman kita hilang, kita nggak bisa nyanyi lagi, rasa harunya. Karena udah terbiasa manggung berbelas-belas tahun bertiga, tiba-tiba ini rasa itu aja. Iya. Akhirnya mulai dari situlah kita mau eksis lagi, ya mulai sepakat dengan Ju, kita cari teman-teman. Jadi pada saat kami mencari teman, udah beberapa orang kita ganti ya. Pada prinsipnya kita mencari teman pengganti kita bukan harus suara kayak Charles, bukan. Yang kita teliti di teman kita ini attitude paling utama. Disiplin. Kalau suara itu kan buat kita jadi nomor 2 ya Ju ya. Betul. Disiplin. Disiplin. Saya pengen masuk polisi juga kan. Kalau nggak ada disiplin. Jadi kita sering mengganti personil ambisi, bukan gara-gara nggak cocok suara, bukan. Kita pelajarin begitu, sekian lama kita temenin, kayaknya attitude-nya ini nggak cocok. Oke. Ya. Kurang disiplin. Nah, Karena yang lebih dicari nyaman bekerja nyaman bekerjanya buat Iya. Sebelum abang bilang dia terpilih, abang apalah kesibukannya? Kan setelah ke Jakarta tuh. Akhirnya ngobrol dia. Jaga lebih. Sambil makan biar Karena sekarang saatnya sudah makan lah apa. Jadi setelah tamat SMA tadi ya bang ya? Iya, saya ke sini Tahun berapa itu? tahun 2000 melamar polisi, 2 kali gagal. Waduh. Akhirnya saya juga penyanyi juga. Nyanyi juga sebelum gabung di Ambisi. Ada trio saya dulu, Mandala Trio. Mandala. Iya, jadi Mandala Trio, terus itu Memang berbau-bau aparat penegak hukum ya. tampilan. Enggak. Kebetulan waktu itu ada Marga Sirait, dia manajer Mandala Airlines dulu. Itu dia. Manajer Mandala. Nah, itu dia. Mandala. Tapi sebentar dulu ya. Iya. Abang ini tadi dipoteknya. Memang udah terbiasa dapat lapis legit yang ininya keras gak ada rasa. Jadi langsung dipotek. Padahal ini enak loh bang. Berapa lama lah Mandala Trio ini bang? Ini sekitar Ini intel ini. Intel ini tampilannya. Namanya cita-citanya polisi. Jaket kulitnya nggak tahan kita. Intel. Ini kalau digini-giniin ada becengnya ini. Ada WC sama hatinya. Siapa aja nih Bang? Namanya? Ini Yang duduk? Yang duduk? yang duduk di sebelah sini udah almarhum Samosir. Samosir. Yang atas Huta Barat. Ini ketemu di sini Jakarta semua. Iya, ketemu di sini. Apakah sama-sama mau tes polisi gagal juga tiga-tiganya? Enggak. Gitu. Tapi Bang menemukan akhirnya gabung bikin trio kan setelah 2 kali gagal polisi. Sebelumnya Bang aktivitasnya apa? Apakah sering ke nyanyi kafe? juga, Nyanyi apa? Iya, nyanyi di kafe dulu sama orang ini. Kami waktu itu masih masih baru ya. Iya. Beda lah dengan kelasnya ambisi gitu. Iya. Nah, kami masih nyanyi jadwal lah di kafe, di pesta gitu. Oh, tapi orang abang udah tahu lah ya ada trio ambisi. Ya tahu lah. Berarti udah abang- senior lah. Abang gede dan besar bersama trio ambisi. Maksudnya udah mendengarkan lagu-lagu trio ambisi lah ya. Ya, yang kami nyanyikan banyak lagu-lagu ambisi di kafe dulu. Emang dulunya yang lagu itu yang itulah yang buat sawer jalan gitu. Iya. Itu banyak. Iya kalau ada penonton-penonton kata ada loh lagu-lagu pengumpul uang tuh ada gitu. Lagu-lagu Itu pengumpul kita uang. kan pernah kejadian. Apa? Yang orang nyawer-nyawer itu. Iya, enggak maksudnya kalau dari segi performer tuh dia tahu lagu ini orang jadi joget. Lagu cair lah. Lagu Lagu ini- cair. Lagu cair. Lagu ini orang pasti jadi Lagu cair. Ada. Cuma kan kalau di hati penonton tuh enggak ke situ pikirannya. Lagu cair. Dari Bang 2000 gagal polisi.
Itu udah nggak ada pikiran abang untuk balik kampung lah, apa nggak ada lah ya. Udah harus fight di sini lah itu ya. Di sini. dengan menyanyi lah ya. Iya. Tembak langsung, nggak mungkin pulang. Iya betul. Nggak ada BTL. Balik kalau udah sukses. Betul. Kalau enggak ngaku sukses. Tinggal di mana bang selain Jakarta bang? Di Cakung. Sama siapa bang? Saya waktu itu sama Ito saya. Oh, ada Ito di sini. Ya nggak sendirian lah ya. Bang. Berat 2002 berarti ya abang mulai nyanyi setelah 2 kali gagal. 2004 lah, 2004 2003 gitu. 2003, kebalik 2003 dulu baru 2003. Masuk ke ambisi kapan Bang Eli? Tahun berapa? Udah ada 5 tahun. Berarti 2020. Iya. Iya, berarti masih panjang itu. Masih Nah, panjang kita breakdown satu-satu. Jadi dari 2004 sampai 2000 berapa ini? Oh, ini Trio Mandala ini kebetulan satu ada berangkat berlayar. Akhirnya tinggal saya masuk ikut ke trio lagi gitu, ke trio orang masuk namanya Romansa. Ya, tapi hanya itu aja, nggak ada ngeluarin album apa. Oh, enggak. kerjaan aja lah. Iya. Dari nyanyi lagu top 40 lah gitu ya. Iya. Itu- Sampai tahun berapa tuh, Bang? Langsung itu lagi baru masuk ke ambisi. Dari romansa. Dari Dari Romansa. romansa. Berarti romansa lama lumayan ya. Lumayan. Kalau nggak salah meninggal personel. Iya, itu Robert Marbun meninggal. Atau katung lagi dia. Tergantung. Sama kayak ini, sisa 2. Selamatkan skoci masing-masing. Nah, orang abang kenal Bang Eli di mana bang? Memang kita waktu ambisi udah tahulah mereka ini ada dua romansa. Tahu lah romansa. Warna suara beliau juga udah saya lirik juga. Udah digambar ya? Gambar ini. Udah digambar Bisa ya. dibina Oke. ini. Kalau nggak bisa kita bina, kita binasakan. Jadi udah mulai diintip-intip. Bang Eli udah mulai diintip-intip. Itunya Melayu dan pop ya bang? Trio romansa ini? Nggak ada albumnya tapi katanya. Ada? Di sini nggak ada Jadi ngeluarin album. romansa ini personilnya ganti-ganti. Oh gitu. Robert Manbur and sahabat soalnya. Robert. Iya, Romansa Robert Marbun. Oh Sahabat. Jadi gitu. suka-suka si Robert ini. Romansa, Robert, Marbun, dan sahabat. sahabat. Jadi suka-suka dia cari pengganti. Oke. Andre Taulani and Friends. Iya. Kan terserah dia mau ganti-ganti. Iya, iya, Yang iya. penting beliau tetap ada. Ya. Begitu dia almarhum, kelabakan yang Iya. friend kelabakan friend. Iya, friend-nya Sahabatnya kelabakan. Di saat itulah momen orang abang ini Iya. momen yang tepat. Udah gak punya friend lagi dia, cabut. Jadi Berarti ini tanpa seleksi lagi. Enggak. Seleksi tetap. Seleksi attitude kan kalau suara udah nggak usah diseleksi. Ya, tapi belum tentu juga bisa-bisa besok diganti. Jangan dong. Janganlah. Kenapa? Kalau nggak disiplin gimana? Oh kalau disiplin tenang apa? Ya, itu Tenang. bisa digaransi ya? Bisa digaransi kalau masalah disiplin. Bangun pagi jogging masih. Karena awalnya pengen jadi polisi kan. Iya. Jaga kesehatannya masih. kayak mana lah momen siapa yang bicara atau siapa atau Yang langsung ngajak ketemu bertiga pertama. gitu atau ada aturan-aturan yang disampaikan. ke beliau. Iya. Jadi memang pada saat mau gabung dengan beliau langsung kita panggil dia. Panggil, enggak coba suara lagi. Iyalah. Iya. Masalah suara udah gampang kan. Masalah aturan-aturan siap enggak menjalankan. Siap. Kalau tidak siap saya dipecat katanya. Tapi kalau dari kami mau nanya nih orang apa? Ya. Memangnya apa sih maksudnya kan dari tadi attitude yang bagus yang dari Trio Ambisi yang seperti apa memang yang paling nggak boleh terjadi atau yang harusnya dilakukan sebagai Personil. anggota atau personil Coba dari Trio terangkan, Ambisi? Mama. Kalau saya secara pribadi saya paling anti kalau orang tidak tepat waktu. Tidak on time. Ya, Makanya tadi 12.30 ya. di panggilan syuting Jam 12 sudah nyampe 12 semua. kurang sudah sampai. Ya, itu saya sengaja itu. Ah, itu pun sudah disengaja Sengaja. agak terlambat. Karena biasanya saya duluan. Mau Orang ngetes di belakang. Mau ngetes dia. Oh, pakai tes. Tapi itu yang pertama, ya. Yang kedua, komunikasi tetap. Jangan sampai gara-gara terima duit dari orang, kan bisa aja jadi rusak grup. Satu contoh nih, saya dipanggil orang untuk mengisi satu acara, dipanggil pribadi nih. Pribadi. Nah, saya tidak mau itu, karena saya jaga juga teman di grup.
Oh, jadi nggak bisa ada job Bang Jo aja sendiri nggak bisa, harus trio ambisi. Oh, Iya. jangan, kalau ada job sendiri-sendiri, film-film sendiri-sendiri. Kalau film ya nggak apa-apa. Kalau nyanyi baru. Oh iya, ada panggilan nyanyi. Loh, kita kan tengoklah ya. Kita bertemu pertama aja nyanyi loh. Dari nyanyi ya. Masalahnya berempat aja jarang, apalagi sendiri coba. Tapi aku pertama kali jumpa tuh kita di Duck Down. Down. Duck Down. Aku nengokin ngomong ini kayak Allah Akbar depan mata aku orangnya. Karena dulu kita setiap sore di kita nyapu halaman, nyapu rumah itu kan dengerin Trio Ambisi. Mama awak itu aja yang diputarinnya lagu Trio Ambisi. Makanya aku hafal. Janganlah ngomong mama, kan jadi nampak umurnya. Kalau dari Bang Jo tadi, nggak mungkin aku. disiplin sama itu lah tadi. Ya itu. Perihal etika menerima pekerjaan gitu ya. Satu, pamannya sifat dia saya udah tahu nih. Nah. Oh, sifat Andi begini. Kalau saya taruh begini sifatnya, oh berarti dia nggak terima. Itu jangan kita lakukan. Jangan dilakukan. Itu aja. Ya. Simple aja. Akhirnya Kalau berjalan abang, lah Bang Eli 5 iya tahun. Bang Eli, gimana lah rasanya sebagai yang muda gitu kan? Iya. Apa jadi takut, jadi sungkan, apa? Ya, yang pertama ya saya nggak berpikir bisa Gabung sama Trio Ambisi, nama besar gitu kan. Jadi, waduh, gimana ya? Ya jelas kita harus ngikut lah. Jangan sampai kita Trio Ambisi ini jadi ada cacatnya, ada apanya gitu. Yang penting haruslah bisa makin menjaga. Disyukurin tapi tetap ikut aturan. Lah, Tapi gitu. ini juga ya Bang, ini fenomena menarik kan beberapa tahun belakangan ini kayak festival musik anak muda semuanya kayak menggabungkan genre musik dari yang paling tua sampai yang muda deh. Bahkan kita sendiri ketemu di tempat ya di karaoke itu di Duck Down itu. Oh iya. Itu night clubnya kami lah itu ya kan. Dan itu kan event latihan pesta pora gitu. Nah, kalau dari Trio Ambisi sendiri tuh menganggap hal itu tuh ya gimana? Karena kalau kami mah happy aja karena mengenang lagi, nostalgia lagi gitu-gitu. Kalau dari abang-abang kan kayak betulnya ini kita di sini nih, di anak-anak kecil-kecil ini nih gitu misalnya. Ada gitu-gitunya nggak Bang? Ada kagetnya nggak? Maksudnya Trio Ambisi hadir di kalangan remaja. Anak muda. Ya jadi memang nggak tahu ya karena udah terbiasa kali kita manggung ya. Jadi kadang-kadang kita kalau udah di panggung gitu kita nggak lihat lagi Siapa audiens kita, siapa audiens kita gitu loh. Mau orang tua mau anak muda. Ternyata pada saat kita menghibur anak-anak muda, tadinya kita sebagai penyanyi yang senior agak ini juga Deg-degan lah ya. maksudnya kok mereka mau gitu hadir. Di, Awalnya nggak expect segitunya gitu ya. awalnya tadinya kita hanya menghibur nyanyi, mau tua mau muda oke, yang penting kita tunjukkan apa kita. Tapi pada saat manggung itu kita berpikir kok mereka mau nonton Trio Ambisi, ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Karena mereka nggak ada gitu akhirnya harusnya kan. Secara umur harusnya ini belum lahir ini nih. Akhirnya gitu ya. suatu saat pernah kami acara show kita juga ya. Saya panggil satu orang remaja ini. Kalau nggak salah waktu show di Soundfest ya. Pesta Pora. Baru kemarin. Pesta Pora ya. Nangis dia datang. Saya panggil. Kamu kenal nggak Trio Ambisi? Kenal. Loh, seusia kamu kok bisa tahu Trio Ambisi? Kamu itu udah anak kami. Enggak, Bang. Dulu bapak kami tiap hari di rumah dan di mobil hanya Inilah Trio bandnya. Ambisi. Iya. Di mobil walaupun di rumah Trio Ambisi terus. Akhirnya kami teringat dengan bapak kami. Inilah dulu rupanya idola bapak kami, makanya kami datang menyaksikan. Ada kaitannya di situ juga ya. Itulah. Itulah yang terjadi sama aku juga. Betul Bang. Betul. Ya, kadang kemarin kalau ngobrol-ngobrol sama Tika Panggabean gitu kadang-kadang ya. Kadang-kadang anak zaman sekarang aja nggak tahu kalau yang nyanyiin lagu Ingatlah Hari Ini tuh project pop gitu. Nggak tahu muka orangnya, tahu lagunya. Sama kayak Trio Ambisi juga tahu lagunya tapi yang mana sih orangnya Penasaran. gitu. Dan pada saat itu mereka hanya foto-foto. Loh, buat apa kau foto? Kirim ke orang tua. Nanti mau saya kirim ke orang tua saya. Inilah dulu idolamu, Pak. Aku ketemu itu. Gak percuma anakmu merantau kerja ke Jakarta, yang mereka manggung kami datang nyomak gitu. Tapi ada panggung paling aneh nggak, abang-abang di
apa 5 tahun ke belakang kali ya yang Karena festivalnya belakangan ini kan sudah semarak lagu-lagu daerah Iya. itu jadi bagian dari festival, musik festival gede gitu. Ada panggung paling aneh nggak Pak belakangan 5 tahun ini? Iya, panggung yang aneh kami rasa belakangan ini kami udah sering diundang di Soundfest, jadi Pesta Pora. Yang aneh itu aja buat kita selaku penyanyi senior, mau tidak mau ngikutin zaman gitu. Lagu-lagu yang sekarang tren di Or Batak harus kita itu juga harus bisa. Jadi kalau kita tampil itu udah kita latih lagu ambisi yang lama dan lagu yang tren sekarang. Iya. Dicampur lah Kita kolaborasi harus gitu. inilah ya apa namanya? Mengikuti lah, zaman. beradaptasi. Sama ini sebenarnya yang mau jadi pertanyaan adalah kita kalau ngelihat penyanyi Batak ini kan sering itu saling menyanyikan lagu yang ini dinyanyikan yang lain, yang lain nyanyikan lagu dia gitu. Bagaimana komunikasinya sesama si pencipta lagunya semua segala macam? Apakah izin terlebih dahulu untuk menyanyikannya atau kayak mana tuh Bang? Atau budayanya memang sudah Ya udah pakai aja gitu. Sudah ikhlas satu sama lain saling menyanyikan. Jadi kalau menurut saya begini tuh masalah si A bawain lagu ini. Jadi itu pengaruh juga konten apa sekarang, medsos sekarang. Iya. Mengikuti. Makanya kenapa di era sekarang ini banyak orang tahu lagu tapi nggak tahu penyanyinya. Iya. Kenapa? Penyanyi A asal ada satu lagu meledak dinyanyikan. Semua membawakan. Iya. Akhirnya kalau orang cari di YouTube bukan cari penyanyinya, lagu ini gitu Betul. kan. Lagu ini. Beda dengan zaman kita dulu Jo ya. Dulu kita kan kaset. Orang datang ke toko, mana album Ambisi kan gitu. Nyari spesifik. Iya. Jadi itulah bedanya. Dan ini termasuk juga untuk menghambat naik popularitas seorang penyanyi menurut saya di era sekarang. Kenapa? Nggak yakin dengan lagu yang dia bawakan atau buat lagu baru. Mana lagu yang lagi meledak itu yang dibawa itu menurut saya. Membuat jadi benar. Kan kalau Trio Ambisi di songlistnya itu hanya sisipan kali ya. Iya, sisipan. Karena kayak tadi lah lagu yang dibawain abang-abang yang awal. Itu yang nyiptain Bang Jo. Iya. Nah, aku tuh nggak tahu siapa yang nyiptain, tapi aku tahu lagu itu. Gitu loh. Karena kan aku dengarnya udah banyak kali orang nge-cover. Jadi semua udah tahu macam. sekarang penciptanya. Tahu Bang. Gila. Aku tuh nggak tahu kenapa itu lagu kayak lumayan mistis buatku. Ya, Kenapa? Nggak tahu aku padahal artinya lagu itu, tapi aku senang aja aku denger lagu itu. Karena Jatuh memang cinta langsung itu. sampai sekarang lagu itu masih booming ya. Iya. Di Pesta Pora selalu Pesta Pora itu kami bawa itu lagu itu. Jadi arti dari lagu itu sebenarnya don't play. Jangan Memainkan diriku. Sama itu inilah tadi kan yang nyiptain abang lah kan Bang Jo. Banyak lah yang mengcover itu. Banyak. Nah abang pribadi ada ngerasa kesal nggak sih sebenarnya? Kalau saya udah lepas semuanya. Nah, saya boleh saya bilang, ya saya berterima kasih banyak orang juga non Batak yang menyanyikan lagu saya. Betul. Saya terima kasih. Saya tidak pernah menggugat itu. Silakan. Kalau memang dari situ dia bisa mencapai hasil, berarti ya saya juga ikut membantu mereka dong. Tapi mungkin ini pertanyaan sebelum terakhir ya. Apalah resepnya, rahasianya nih bergrup tapi bisa awet, hanya maut yang memisahkan. Iya kan kita pengen juga awet panjang. Betul. Iya, rahasia. Kalau menurut saya ya, saya pribadi, rahasia satu grup supaya bisa awet. Misalkan trio, jangan ada yang merasa hebat di antara grup ini gitu. Di dalam grup ini. Di dalam grup ini jangan ada merasa hebat, jangan ada merasa karena aku. Kalau kita sama merasakan, kalau Ju tidak ada, saya tidak ada apa-apanya. Eli tidak ada, saya tidak ada apa-apanya. Walaupun saya bisa nyanyi. Jadi itu perlu dipegang khususnya penyanyi ya. Jangan ada merasa hebat di antara sesama. Itu aja kuncinya. Kalau Bang Jo, resepnya? Kalau resepnya sih nggak punya resep amat-amat gitu. Karena apa? Selama ini kami kan tidak pernah dimanajeri orang. Kenapa tidak pernah dimanajeri orang? Berarti kami kan saling percaya. Kuncinya cuma di situ. Saling percaya. Kalau kita nggak saling percaya, mungkin sudah. Iya, udah masing-masing ya.
Kuncinya di situ aja, nggak ada yang beda. Saling percaya. Saling percaya, percaya. komunikasi dibangun, itu aja. Kalau dari yang Nah, Bang Eli. Bang Eli, kalau Bang Andi salah, berani negor nggak? oh, pertanyaannya beda. Pertanyaannya kok beda? Kayaknya Bang Andi salah kunci tuh. Jangan tinggian. Walaupun itu mungkin pernah terjadi. Pasti. Pastilah terjadi. Pasti. Enggak, bukan menegor. Artinya ya ibaratnya kalau saya itu percayalah sama abang saya yang senior yang gue ini gitu. Kalau mereka ini memberikan contoh yang terbaik untuk saya. Itu aja. Itu aja. Itu. Diplomatis sekali ya. Jago memang. Diplomatis, taktis. Tapi abang-abang maaf lah nih. Setiap orang kan punya journey-nya masing-masing. Mana lah kalau udah 3-3 apalagi. Punya perjalanan masing-masing. Banyak hal baik yang bisa kita contoh dari abang-abang ini. Banyak sekali. Kita juga orang-orang yang hidup dan besar bersama karya-karya Trio Ambisi. Kita bilang gimana ya, bahwa podcast ini terjadi pun menurutku karena kita tahu banyak contoh orang-orang daerah dengan keunikannya, dengan kesukuannya bisa berhasil gitu. Itulah yang terjadi di kami juga gitu. Iya. Apa prinsip? Kok malu? Abang-abang semua lah dalam menjalani kehidupan ini. Iya. Yang bisa Tidak harus tentang Trio Ambisi, Iya. tentang kehidupan pribadi. Mulai dari sana. Oh, mulai dari sana. Kan dari terakhir terus. Dari terakhir ini Siap pudan siap udah pertama. belum nemu kayaknya. Makanya nggak apa-apa. Sana. Bene ini Emang nggak suka, belum pernah dia dipukul orang pernah mau masuk polisi. Dari siap udah dulu. Jangan polisi gagal. Polisi gagal. Dalam hidup, misalnya Ya, apa dalam prinsip? hidup, bukan dalam ngegrup ya, dalam hidup kehidupan pribadi, prinsip hidupnya itu apa? Apakah pantang pulang sebelum berhasil atau Ya. apalah gitu-gitulah. Ya yang pertama yang artinya ya berjuang aja gitu. Ya, apa yang kita kerjakan hari ini bukan berarti hari ini kita mendapatkan hasilnya. Iya. Tapi mungkin 5 tahun ke depan apa selanjutnya gitu. Yang artinya yang tetap berkarya, tetap semangat, tetap bekerja, berdoa dan mengucap syukur. Itu aja. dulu Bang Eli nonton TV, enak jadi polisi ya. Sekarang Bang Eli manggung ditonton sama polisi. Iya. Yang undang Kapolres, jadi undang polisi. Kalau dari Bang Andi. Saya sih prinsip saya dalam hidup ini secara umum ya, yang penting kita bisa membawakan diri itu aja. Membawakan diri dimanapun kita berada, baik bertemu dengan teman-teman, baik bertemu dengan keluarga. Yang jelas hubungan silaturahmi ini perlu kita jalin dengan baik. Apalagi seperti saya ya, saya Muslim, ya. Tapi saya selama ini berkecimpung bergabung dengan teman-teman yang Kristiani. Iya. Nah, di sini kalau saya nggak bisa menempatkan diri kan saya akan terkucilkan juga. Nah, disinilah dididik saya untuk bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman. Terus terang di Kristiani juga banyak juga menghujat saya. Banyak, mungkin di medsos saya baru-baru ini banyak juga. Wah, menghina saya. Mana orang Batak mau jadi Islam, Pak. Jadi saya nggak mau melayani ini. Iya. Saya anggap ajaran agama tidak ada mengajarkan yang tidak baik. Betul. Agama apapun itu. Makanya saya bisa dengan teman-teman, dengan juga puluhan tahun kami tetap bisa bersama kok. Berteman aja kok gitu ya. Baik-baik aja. Ada acara gereja, saya ikut. Ini sih. Tapi ada juga sebagian yang menghujat saya, buat saya no problem. Iya. Saya menghargai sesama umat beragama. Jadi pada intinya itu aja. Mari kita jalin hubungan silaturahmi dengan baik terhadap sesama siapapun. Itu aja kunci dari. Masuk ke kita soalnya. Dan ada juga yang sampai sekarang ragu bahwa saya itu Islam. Saya Orang Batak. Saya juga ragu dulu. Ragu ya? Awal-awal, iya Bang. Waktu pertama kali kita jumpa, dibilang Islam itu makanya. Iya, aku yang bilang. Iya. Aku dalam hati, Nggak mungkin. nggak mungkin ini. Kok gitu ngomongnya? Ya kan tampilannya untuk betul Batak Kristen gitu. Banyak yang ragu. Iya. Dan ada juga mengatakan Andi itu mualaf itu. Masuk Islam sekarang. Iya. Buat penonton acara ini ya, saya pastikan sejak lahir saya sudah Muslim. Oh iya, fun fact-nya ya. Jadi jangan dikira orang
nih sama perjalanan ada apa? Iya. Karena kenapa? Karena saya aktif di lagu rohani Kristiani. Iya. Di tengah jalan itu mau Islam, tadinya Kristen itu. Iya. Dari lahir Gitu. saya. Nah nih buat masukan kasih tahu ke teman-teman kalian nih. Dari lahir Iya. memang. Nih Jadi, bapak kalian gini. kasih tahu juga. Kalau kami kan 2 HKBP. Iya. Satu. Kalau yang di tengah ini HKI. HKI apa tuh? Halak kita Islam. Orang kita Islam. Orang kita Islam. Kalau dari Bang Jo, prinsip hidupnya Bang Jo. Pertama prinsip hidup itu saya di orang penyanyi orang Batak, saya bisa dibilang bahwa Ju itu susah senyum. Emang iya? Saya paling Agak fakta ya. Saya orangnya orang serius. Agak lain sih. Yang kedua, Bagaimana ketawa gitu? Itu dari dulu mau bilang. kedisiplinan saya itu memang saya terapkan. Iya. Saya terapkan di dalam rumah tangga juga saya terapkan. Ya, saya tidak pernah menyanyiakan apa yang saya dapat dari seniman ini. Sampai saya punya anak 4, anak saya sudah ada mau 3 sarjana, ya, bisa saya hidupi tanpa kita usaha. Saya tidak punya usaha apapun di luar sana, tidak ada. Murni penyanyi. Murni penyanyi. Tapi puji Tuhan, memang sudah diatur Tuhan jalan. Ya, sudah diatur Tuhan jalan. Tetapi biarpun kami di umur seperti ini, masih punya kerinduan ke depan. Masih punya kerinduan ke depan. Kalau kita sudah pernah manggung di panggung spektakuler, umumnya terus-terus saja. Kalau kita ke panggung kecil, seolah-olah, waduh, Jadi males. jadi malas ya. Nah, tapi di pemikiran saya itu ada untuk ke depannya itu. Makanya buat ini agak lain ini sekarang ini saya terima kasih. Malah saya punya kerinduan. Ayo kita kerjasama agak lain bikin panggung Triambisi. Kami siap nyanyi aja. Terserah kalian bikin apa di situ. Iya. Terus ambisi collab sama agak lain nyanyi lagu Batak kita. Astagfirullah, jauh kali lah. Jadi kali rasa ketimpang suaranya jadi terasa. Jangan mau kita disepelekan apa-apa ini. Kenapa saya berani ngomong Ya, begitu? kenapa? Karena kita kan sudah pernah satu panggung. Betul. Matchingnya luar biasa. Betul. Aku udah pernah kepikiran gitu kita Iya. bikin Batak Night. Ayo. Kalau kita mau bangun mau budaya Jawa juga oke, budaya Melayu oke. Nah, saya juga latar belakang saya istri saya orang Minang. Ya. Orang Minang dari Islam juga dulunya. Iya. Tapi karena kita sudah sepakat, Iya. akhirnya berjalan dengan baik sampai sekarang punya anak 4, ya puji Tuhan. Iya. Nah, jadi kalau kami ini kan itulah kemerdekaan kami bertiga itu punya latar belakang beda-beda. Nah, tapi diklop dengan satu nama, ambisi. Karena apa? Anak juga anaknya Triambisi, istri juga istrinya Triambisi. Jadi cakupannya satu. Jadi kalau ambisi rusak, keluarga itu rusak. Iya. Tapi bentar dulu Bang Jo. Belum dijawab apa prinsip hidupnya tadi. Kalau Belum dijawab. apalah prinsip hidupnya? Kalau saya disuruh untuk prinsip hidup ini agak Bingung ya. bingung saya. Pokoknya ini Disiplin berarti. disiplin. Kalau itu saya udah terangkan, saya disiplin itu udah pasti. Iya. Kalau saya taruh lagi yang lain, saya bingung. Disiplin berarti udah. Terapkan disiplin. Iya. Ya, Sebenarnya Bang Jo ya yang mau polisi dulu sebenarnya. Makanya disiplin. Saya pernah juga mau masuk. Nah, kan betul. Akabri dulu. Oh, Akabri dulu. Akmil. Dulu Akabri. Iya, maksudnya ya Akmil. Pasukan-pasukan ini kan. Ya. Iya, kalau sekarang Akmil. Karena kurang segini. Apanya? Tingginya. Oh, Tingginya. Paham kita tingginya. Iya. Terima kasih ya Bang Abang. Gitu Abang. Makasih banyak. Adakah panggung terdekat atau event terdekat yang mau ada manggung tidak Iya. sih? Kita Di mana? tanggal 26 ini ke Medan. Medan. Ke acara Medan. main di Hotman Park juga. Helena. Helen. Helen. Oh, Helen. Jadi Helen situ ada Batak Night. Iya. Oh iya. Sekarang. Ya kan sukses di Jakarta. Iya, Bang. betul. 26. Tanggal 31 31 Helen di yang sini, di epicentrum. Jakarta, epicentrum. Helen juga. Menarik. 31 epicentrum. Iya. Menarik. Menarik. Untuk didatangi. Datang lagi. Menarik untuk didatangi. Menarik. Menarik untuk didatangi. Iya, 31 soalnya. 31. Kalau 26 nggak mungkin kan? Iya. 31.
Oke, terima kasih Sukses. Sukses. Yang paling penting untuk cerita inspirasinya karena kami berempat juga kan sebagai mengagumi, terus kita berempat juga berkelompok gitu. Ngegrup jadi harus kayak gimana ya supaya menjaga satu sama lain supaya tetap kuat nih sampai seusia Bang Abang. Betul. Nih, yang paling penting sebenarnya abang-abang semua sehat. Amin. Masih bisa menghibur terus, bisa mudah-mudahan nanti bisa ada satu panggung lagi. Ya, atau satu project, satu event, apalah bareng-bareng. Terima kasih pasukan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Adek abang. Abang awak. Adek abang tahu, abang awak katamu, abang adek sekeluarga. Adek abang tahu, abang awak katamu, abang adek sekeluarga. Apa ini? Yeah!